Halo guys, kembali dengan saya Muhammad Korun Mustafa di podcast review film. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Arbi Suryaminata. Oke, kali ini ada hal yang menarik. Kita akan membahas sebuah film di mana ini film ini pas jalan dengan bidang keilmuan kita yaitu Komunikasi. ilmu komunikasi. Nah, film ini tuh menceritakan sebuah seseorang yang bangsawan lah, putra dari raja lah, dimana putra dari raja itu tuh terkena penyakit atau bukan penyakit tapi masalah gangguan komunikasi yaitu gagap. Dimana gagap itu tuh sering terjadi ketika seseorang itu memiliki tekanan atau pressure ketika dia sedang berbicara. Jadi itu ketika berbicara terus ada tekanan tuh kayak orang itu tuh tiba-tiba menjadi gagap. Cemas gitu ya? Iya. Sebenarnya penyakit itu bukan penyakit dari lahir, tapi itu muncul ketika umur berapa itu muncul karena ada sesuatu atau something mungkin yang membuat dia gagap. Jangan-jangan yang direview ini filmnya adalah seorang ini, Aziz Gagap? Bukan. Ini tuh film seorang bangsawan, putra bangsawan yang kemudian menjadi raja dalam film. Oke, film yang akan kita bahas yaitu The King Speaks. Ya, film ini kalau nggak salah tuh dibintangi oleh Tom Hopper dan disutradarai oleh si Colin Firth sebagai Raja George-nya itu, ya kan? Ya, disutradarai oleh Tom Hopper lebih tepatnya. Yang dirilis tahun 2010. Nah, di mana film ini tuh menceritakan sebuah putra raja yang bernama Albert. Putra raja George kelima. Nah, itu tuh adalah yang putranya memiliki seorang putra yang bernama, sebenarnya putranya tuh ada dua orang, yaitu yang pertama itu David, yang kedua tuh Albert. Nah, pemeran dari MC dari film ini tuh adalah putranya yang kedua yaitu Albert. Iya. Albert ini tuh kan di dalam kerajaan kan banyak kan itu kan Mas, kalau tahtanya itu kan turun temurun ya, politik dinasti. Politik dinasti itu kan biasanya kan turun temurun. Nah, ini nih Albert ini punya apa namanya? Punya sebuah gangguan dalam komunikasi yaitu gagap itu tadi. Nah, di film ini tuh garis besarnya tuh menceritakan sebuah pangeran yang kemudian akan menjadi raja, di mana dia tuh bekerja keras untuk mencoba memperbaiki gaya komunikasinya. Nah, mungkin mulai dari ini aja, sinopsis film pertamanya itu seperti apa di awal. Kalau aku lihat sedikit tentang filmnya ya, itu tuh semacam seseorang yang harus dituntut untuk menjadi seorang raja dikala dia memiliki keterbelakangan mental, pasalnya keterbelakangan gaya bicara lah. Nah itu tuh sebenarnya kan kalau di mana-mana seorang pemimpin harusnya dia tuh bisa berbicara dengan tegas, terus habis itu lancar dan mungkin memiliki wibawa juga. Iya. Nah, ini menjadikan faktor kendala si Raja George itu ya. Iya, raja. Putra Raja George. Putra Raja George. Nah, Pangeran Albert. Pangeran Atau kalau di film ini tuh panggilan kecilnya namanya Bertie. Nah, film ini tuh di mana sinopsisnya tuh pertama tuh diperlihatkan tuh kayak Pangeran Albert ini sedang melakukan apa ya, sebuah membacakan teks pidato di depan rakyatnya gitu ya, di depan rakyatnya tuh di sebuah stadion kalau nggak salah itu kan stadion atau apa. Nah, awal mula berpidato tuh kayak Pangeran Albert ini tergagap-gagap dalam membacanya tuh, tergagap-gagap, jadi tuh membuat warganya tuh kayak rakyatnya tuh kayak ini apa namanya kehilangan percaya diri, padahal waktu itu tuh sedang dilanda juga perang sama Jerman. Jadi perang sama Jerman tuh udah dekat, terus Pangeran Albert nih membacakan pidato. Kemudian itu Pangeran Albert ini gagap dan menyebabkan dari warganya itu atau rakyatnya tuh kayak kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, terus kemudian tuh untuk menghilangkan kebiasaan gagap itu tuh Pangeran Albert tuh mencoba untuk mendatangi sebuah dokter terapi bicara, atau kalau di sini disebutin tuh kayak gangguan bicara, dokter gangguan bicara. Nah, psikolog gitu ya semacamnya ya. Iya, kalau untuk
menerapi atau menyembuhkan dari kebiasaan gagapnya itu kan yang pada awalnya tuh kayak diliatin kayak metode-metode klasik tuh loh, kayak Iya. ada yang terapi makan kelereng. Jadi tuh kayak Pangeran Albert disuruh makan kelereng karena disuruh makan kelereng untuk terapi nih. Dimana ini tuh pengobatan kuno banget. Tradisional gitu Iya, kan kuno maksudnya banget. ya. Terus disuruh merokok supaya merilekskan rahamnya tuh loh, merileks rahamnya, terus merilekskan dirinya tuh disuruh merokok. Tapi tuh semua itu tuh tak kunjung hasil. Dari beberapa dokter fisioterapi gangguan bicara tuh tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya tuh ketemu sama satu dokter yang namanya tuh, nah dokter ini tuh juga ada plot twistnya nanti. Di akhir tuh ada plot twistnya. Oh iya iya. Nah, dokter ini tuh yang namanya Lionel Longwy. Oh iya. Nah, itu tuh Bukan dokter. Lionel Messi ya guys. Gimana tuh dokter ini tuh kayak dokter spesialis lah. Iya. Gimana dia tuh sebenarnya tuh orang ini dokter ini tuh dari Australia gitu. Yang di Inggris, terus kemudian didatengin sama istrinya Pangeran Albert, yaitu Elizabeth. Elizabeth. Nah, ini tuh didatengin, terus Pangeran Albert ini udah nggak mau lagi kayak udah nggak mau lagi ke dokter terapi. Dokter terapi karena kan dia merasa sia-sia kali karena dengan keadaannya, terus cara pengobatannya dari dokter-dokter sebelumnya tuh kayak sia-sia. Terus datanglah ke dokter Lionel ini kan. Lionel Longwy tadi. Nah, Lionel Longwy ini datang, kemudian di sini tuh diterapin tuh metode-metode lebih modern lah, kayak dikasih pokoknya tuh yang pertama tuh dalam pengobatannya tuh dilarang merokok karena merokok tuh merusak paru-parunya. Iya benar sih. Merusak paru-parunya. Terus kemudian ada satu ini yang unik dengan pengobatan dengan musik. Jadi tuh Pangeran Albert nih disuruh pakai Fisioterapinya pakai earphone gitu ya. earphone gitu toh, didengerin musik keras, kemudian disuruh fokus membaca sambil direkam. Nah, Pangeran Albert nih awalnya juga sia-sia karena ini tuh pengobatan macam apa seperti ini gitu. Sia-sia, terus akhirnya dia pulang, tapi sebelum pulang dia dikasih hasil rekamannya. Kemudian tiba saja tuh Pangeran Albert tuh tiba-tiba kayak kepikiran mau, seketika dia mendengarkan sebuah lagu, terus dia tuh kayak kepikiran apa sih dari rekaman itu tadi gitu. Kemudian diputarlah. Ternyata dalam sebuah isi rekam itu dia mampu berbicara lancar. Jadi tuh kayak dokter ini nerapin pengobatan menggunakan musik yang keras tuh untuk supaya Pangeran Albert ini bisa bisa fokus membaca. Ternyata itu berhasil. Tapi masih ada tantangan lagi ketika dia tuh berhasil hanya saat nggak menjadi habit atau kebiasaan dia berbicara lancar, tapi itu ketika dia didatangkan sebuah pressure atau tekanan, atau ketika public speaking di publik itu kebiasaan itu muncul lagi. Jadi tuh kayak dokter Lionel ini mencoba untuk menerapkan beberapa metode-metode penyembuhan, yaitu seperti merilekskan rahang, merilekskan kerongkongan, dan juga psikologisnya, mentalnya Pangeran Albert ini disembuhkan gitu loh, biar nggak ada trauma lagi ketika dia public speaking. Mungkin kalau dari aku tadi terkait ngerokok itu loh. Sebenarnya kalau orang-orang zaman sekarang tuh malah merilekskan kalau misalnya mau berpidato, ataupun bukan pejabat negara ya guys, maksudnya orang-orang masyarakat Indonesia gitu, kalau misalnya mau ngomong di depan publik, ataupun bahkan ngomong cuman tatap muka dua orang kayak gini, tapi yang satunya itu adalah pejabat gitu tuh, dia merasa gugup gitu karena pressure karena dia adalah seorang petinggi, sedangkan aku cuman orang biasa gitu. Nah, itu menjadikan tantangan tersendiri guys. Jadi banyakan rata-rata beberapa orang itu merokok terlebih dahulu untuk merilekskan. Ya mungkin itu karena sugesti ya. Jadi mungkin dia rasanya kalau misalnya ngerokok itu nikmat dan hilang beban pikirannya sebelum dia bertemu orang gitu. Terus untuk yang lagu tadi itu masuk akal juga sih, karena orang-orang kalau misal belajar itu, dan kalau misal mau menenangin diri itu menggunakan lagu yang keras, kan ada beberapa orang-orang yang lagunya itu melo, terus melankolis, terus keras. Nah itu mungkin juga membuat orang atau si
pangerannya tadi itu membuat dia tuh lebih tenang dan dia bisa berbicara gitu. Iya. Dimana tuh di film ini tuh apa namanya memperlihatkan loh bagaimana kebiasaan seseorang itu bisa diubah dengan pengondisian. Dimana pengondisian tuh bertahap kayak terapi itu tadi. Jadi itu kayak ketika kita bernya terbata-bata dalam ngomong atau berbicara di depan publik itu tuh bisa dilatih gitu loh. Jadi namanya kita kan mahasiswa ilmu komunikasi nih, udah pasti kita kan presentasi di depan kelas, kemudian pembawaan acara atau master ceremony MC itu kan pasti kan kita kan awal-awalnya kayak demam panggung ya karena demam panggung nih karena kan ya awalan gitu ya misal dari awal-awal itu kan ternyata itu tuh bisa dilatih dan kebanyakan orang saat itu kayak merasa aku tidak bisa ketika dipilih jadi MC misal Mas Kira di MC ya aku nggak bisa malas gini-gini karena kan kita tuh udah takut sama tekanan pressure diri sendiri dulu padahal itu semua bisa dilatih dengan kalau sekarang ya terapinya mungkin kita bisa ya mau memahami materinya dulu terus kemudian kita melatihnya di depan cermin seolah-olah kita ada di tempat itu. Dan orang-orang juga tuh di zaman sekarang kalau misalnya mau jadi MC ataupun presentasi gitu tuh dia merasa gugup karena ya mungkin demam panggung awalnya serta mungkin orang itu merasa ketakutan bahwa ada pressure beberapa orang yang melihat dia gitu loh. Iya. Kan rata-rata banyak orang yang presentasi itu dia tidak melihat kontak mata orang-orang di depannya tapi dia kayak melihat dinding atau melihat apa itu untuk mungkin juga itu untuk menghilangkan rasa takutnya dia gitu. Di mana tuh di film ini tuh memperlihatkan dokter Lionel tadi itu tuh Lionel gue ya tidak hanya sebagai dokter tapi dia tuh sebagai sahabat gitu loh sahabatnya dari Pangeran Albert ini. Di suatu hari tuh ketika udah berjalan nih filmnya tuh sampai di tengah-tengah kan dilihatin tuh ternyata tuh di suatu hari tuh ayahnya sekarat gitu loh. Dibilangnya ayahnya sekarat dan akhirnya tuh Pangeran Albert ini ketemu dengan kakaknya yang bernama David. Pangeran David. Nah, pada saat itu kan udah tanda-tanda kekuasaan atau tahta dari ayahnya tuh udah mulai akan hilang nih dan otomatis kan udah mau cari calon pengganti raja yang baru kan. Nah, saat itu tuh kayak dilihatin bahwa ini Pangeran David nih ditunjuk menjadi raja selanjutnya gitu. Raja Jos selanjutnya namanya kan itu kan Raja Jos toh. Yang ayahnya tuh Raja Jos kelima. Dan lanjut ke Pangeran David ini jadi Raja George ke-6. Nah, tapi ini ada sebuah problem di dalam mainan David nih, gimana tuh kayak berbeda dengan adiknya. Adiknya kan ini kan ternyata dia tuh marinir angkatan laut. Pangeran Bertie atau Pangeran Albert ini tuh marinir angkatan laut. Jadi tuh dia tuh udah berkecimpung memiliki pengalaman jam terbang di dunia kepolitikan lewat tentara marinir ya. Nah, Pangeran David ini tuh kayak memiliki latar belakang yang berbeda di mana Pangeran David ini tuh memiliki kesukaan dia suka sama wanita yang sudah memiliki suami. Padahal di saat itu tuh kayak di dalam aturan gereja ya kalau disebutnya aturan gereja tuh kayak bangsawan atau seorang raja itu tidak boleh memiliki selir atau istri tuh dari perceraian atau wanita yang sudah memiliki suami. Nah, itu tuh bertolak belakang makanya Pangeran Albert ini semakin tertekan. Dimana dia belum siap menjadi penerus raja, tapi itu kayak kakaknya Pangeran David ini tuh sudah menggantikan tapi ada problem di situ dimana dia tuh suka main perempuan. Dia jadinya kan selir yang mau dijadikan selir oleh Pangeran David itu adalah Welly kalau nggak salah namanya, wanita yang sudah bercerai hampir 2 kali. Nah, itu kan tidak boleh, aturannya tidak boleh. Nah, terus pada saat itu tuh ketika Pangeran David ini udah diangkat menjadi Raja George ke-6 tuh akhirnya tuh ya udah parlemennya berjalan. Sistem rajanya berjalan. Cuman kan di aturan kerajaan saat itu ketika raja tidak mengikuti saran dari menteri-menterinya, itu tuh ada 2 kemungkinan, rajanya turun tahta atau jajaran menterinya yang turun tahta. Jadi ada 2 pilihan, mau mana yang masa iya dari seorang raja tuh mau membiarkan dari kerajaan atau negaranya itu tidak memiliki sistem pemerintahan, tidak mungkin. Iya benar.
tinggal milih jadi kayak misal nggak punya raja atau nggak punya pemerintahan gitu ya. Nah, iya. Terus Jadi eh apa ya? Kalau misal seperti itu tuh kayak kerajaan yang di dalam ajaran di ajaran-ajaran agama lain juga kan tidak boleh menikah menikah lebih dari menikahi orang yang itu orangnya lebih dari 2 kali menikah gitu ya. iya. Nah, sebenarnya di ajaran-ajaran agama lain juga seperti itu. Di agama Islam juga ada, terus di agama Katolik, Kristen juga ada. Makanya kalau sistem gereja kerajaan, ya, aku juga baca buku sih Mas. Itu katanya sistem gereja kerajaan tuh lebih terhormat gitu loh. Jadi tidak cuman apa ya ajaran-ajaran yang diturunkan eh, memiliki kewibawaan, mengajari kewibawaan juga gitu. Iya. Nah, terus di mana tuh kayak Pangeran Albert ini tuh susah untuk berkomunikasi dengan orang. Karena kan ya karena kegagapannya itu kan jadi dia susah. Kemudian akhirnya tuh kan dari Dokter Lionel itu kan menjadi apa dokter sebagai dokter yang menyembuhkan kebiasaan gagapnya, tapi juga menjadi sahabat. Jadi tuh setiap apa Pangeran Albert ini punya masalah tentang bagaimana sistem kerajaannya yang saat ini. Itu tuh kayak Dia ceritanya ke ya Pangeran Albert ini cerita ke Lionel Lewi dokter itu ya. itu, dokternya itu. Nah, tiba saatnya tuh kayak ini ada di antara dua sahabat ini dari Pangeran Albert sama Dokter Lionel ini kan pasti dalam persahabatan ada perpecahan ya, Ya, perbedaan problem. pendapat atau Benar. perbedaan pandangan tuh pasti ada masalah. Nah, itu tuh sering terjadi masalah kayak apa Dokter Lionel itu mencoba untuk menyembuhkan psikologis atau mentalnya Pangeran Albert, tapi tuh sifat Pangeran Albert ini temperamental. Jadi itu ketika ditanyakan kayak bagaimana sistem pemerintahan saat ini kayak dia tuh udah marah duluan. Jadi itu kayak dia tuh mencoba untuk menyembuhkan itu tapi tidak bisa karena Pangeran Albert nih apa yang terlalu temperamental. Akhirnya dicobalah pakai metode keras sebenarnya. Dia tuh kayak ketika marah tuh mengumpat lah. Sebenarnya Pangeran Albert tuh mencoba mengumpat, akhirnya dia bisa berbicara sambil bernyanyi. Bahkan ketika dia bernyanyi itu dia tidak gagap sama sekali. Kayak dia nyanyi lagu itu kan dia tidak gagap. Nah itu tuh bagusnya metode dari dokter apa namanya? Dokter Fisioterapi. Dokter Lionel itu tadi bagus banget. Ya mungkin kalau dari dokter fisioterapinya itu tuh dia menjadikan seorang Lionel Lengwe itu tuh bukan cuma dokter, dia jadi sahabat gitu loh. Iya. Dan menurutku dokter fisioterapi kebanyakan seperti itu kalau di dunia modern sekarang tuh dia menjadikan terapinya tuh menjadikan sebagai teman gitu loh. Salah ada orang yang dia memiliki keterbatasan mental, nah dia dokter fisioterapi itu atau dokter terapi itu bakal memposisikan dirinya sebagai teman karena agar mempermudah akses ilmunya itu masuk ke dalam si pasiennya itu gitu. Iya sebenarnya kan juga lebih mudah tuh Mas kalau ketika kita ingin menyembuhkan atau menjadi perantara seseorang untuk mencari kesembuhan atau mengubah kebiasaannya itu yang paling pertama itu kan pendekatan loh. Iya, Menggunakan pendekatan. pendekatan gimana tuh ketika kita ibaratnya kita memiliki teman yang apa problematik lah. Ketika kita ingin menanyakan saran kan ya kita dekati dulu dengan pendekatan mungkin dengan cerita-cerita atau curhat kemudian kita tahu apa yang menjadi masalah dan apa bagaimana nih cara solusinya problem solvingnya dia tuh bagaimana apakah itu benar atau tidak soalnya kan kita juga makhluk sosial kan Mas. Iya, Kita benar. butuh orang lain Iya. ya kan untuk membantu kehidupan sehari-hari terutama dalam pengobatan juga untuk mengubah kebiasaan. Mungkin kalau di dunia modern sekarang tuh anak-anak Gen Z ya terutama Iya. itu nyebutnya curhat gitu Nah, untuk menghilangkan rasa kecemasannya atau menghilangkan rasa masalahnya itu dia curhat kepada temannya gitu. ya oke kembali lagi ke filmnya ya. Nah, jadi di film ini tuh udah dilihatin tuh ketika perpecahan antara dua sahabat ini dari Pangeran Albert dan Dokter Lionel itu kan pecah tuh awalnya pecah terus kemudian ini Dokter Lionel itu mencoba untuk membujuk Pangeran Albert lagi untuk mencoba apa meminta maaf lah. Tapi waktu itu Pangeran Albert sedang sibuk lah di istananya sedang sibuk. Kemudian akhirnya tuh selang beberapa waktu tuh
Nah ini pengen apa yang datang ke Dokter Lionel untuk sekedar meminta maaf dan juga diantarkan oleh istrinya lah untuk mencoba lagi metodenya. Akhirnya pada suatu saat tuh metodenya tuh ibaratnya ya Pangeran Albert ini jauh lebih baik lah, jauh lebih baik ke depannya dalam berbicara di depan publik lah, di depan rakyatnya tuh udah lebih baik. Dan bahasanya tuh ada Pangeran Albert tuh Pangeran Raja Jos ke-6, yaitu Pangeran David tadi, kakaknya Pangeran Albert tuh melaksanakan pesta di rumahnya gitu loh. Nah, pesta di rumahnya tuh sambil mengundang itu tadi selirnya tadi, Wellis namanya, Nyonya Wellis. Nah itu tuh kayak kayak apa namanya, diundang, kemudian ketemulah sama ini Pangeran Albert sama Nyonya Elizabeth itu ratu apa nyonya ya sebelumnya ratu, karena itu kan masih pangeran sama nyonya kan ketemu. Terus itu tuh kayak Pangeran Albert tuh mencoba untuk membujuk dari pangeran Raja George yaitu Pangeran David ini itu membujuk untuk tidak menikahi atau tidak mendekati dari Nyonya Wallis tadi, karena kan ya udah nikah beberapa kali kan, karena itu kan melanggar dari aturan gereja saat itu kan. Nah tiba saat itu terus kemudian nih Pangeran Wallis sama Pangeran Albert sama Pangeran David ini berantem sama tadi berantem. Intinya kan perbedaan pendapat lah, karena ini tekadnya udah bulat dari Raja George ke-6 yaitu Pangeran David ini tekadnya udah bulat, dia tuh ingin menikahi dari Nyonya Wallis ini tadi. Nah akhirnya perpecahan, kemudian terjadi perpecahan lah di dalam sistem kerajaan itu sampai rakyatnya pun makin kehilangan kepercayaan diri. Padahal waktu itu sudah mendekati perang dengan Jerman. Waktu itu udah mendekati perang sama Jerman, jadi rakyat tuh kayak bahkan di jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan tuh sampai ada bacaan poster banyak banget, God save your king, Tuhan selamatkan raja kami. Itu tuh ditujukan sama untuk Pangeran David yang gagap itu. Ya, bukan Pangeran David. Karena kan ya dia kan memiliki kebiasaan yang buruk, karena mencintai seseorang yang sudah memiliki suami itu tuh dianggap kesenangan bagi dia. Dia puas. Sampai akhirnya Sampai akhirnya tuh kayak Pangeran Albert nih. Oke, sorry ya guys, tadi ada gangguan sedikit. Ada gangguan sistem dari tim kreatif tuh, ada gangguan sedikit, jadi mohon maaf. Mungkin kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita tadi sampai mana Mas? Sampai di mana poster-poster di jalan itu. Oh iya, poster-poster Tuhan selamatkan raja kami ya. Nah kemudian tuh tiba saatnya tuh kayak Pangeran David nih udah nggak mau jadi raja, karena di sisi lain dia tuh nggak suka sama kesibukan menjadi seorang raja. Dan juga dia tuh memiliki tekad bulat untuk menikahi selirnya tadi, menikahi wanita tadi, Nyonya Willis tadi tuh ingin dinikahi. Nah kemudian tuh kan itu kan otomatis pergantian tahta ya, pergantian tahta. Jadi Raja George itu dari Pangeran David digantikan ke Pangeran yang tadi, Pangeran siapa? Pangeran Albert. Iya, Albert yang gugup itu ya. Iya, dia Pangeran yang gugup itu naik. Makin lah jadi pressure di dalam dirinya tuh makin tertekan ketika dia dihadapi dari konflik antara Pangeran David dan Pangeran Albert nih. Pangeran Albert itu mendapatkan ejekan, kayak ejekan kegagapan loh. Iya. Jadi itu diejek kayak pembulian gitu ya semacamnya. Diejek sama Pangeran David ini. Itulah yang menyebabkan Pangeran Albert ini psikisnya atau mentalnya kena lagi. Kemudian dia datang ke dokter pribadinya itu dari Dokter Lionel itu untuk membicarakan hal itu tadi. Kemudian diberikan saran-saran untuk Pangeran David bisa naik, karena kan mendapatkan saran. Dokter Lionel ini percaya bahwa Pangeran David ini akan menjadi Raja George ke-6 yang lebih baik, atau akan menjadi raja yang baik gitu loh. Mungkin untuk closing statement pada podcast hari ini yaitu adalah di mana seseorang itu memiliki dia tetap semangat walaupun dia memiliki keterbelakangan mental, dan dia tetap memiliki jiwa hidup walaupun dia dihadapkan oleh banyak permasalahan bertubi-tubi, seperti kayak masalah pribadinya dia mungkin gugup gitu, dan mungkin masalah dari luar pribadinya dia mungkin kayak keluarganya menunjuk dia menjadi raja karena di satu sisi kakaknya itu nggak benar gitu kan. Iya. Mungkin orang-orang
yang gugup itu harus diterapi untuk menjadi eh, lebih semangat lagi gitu. Iya, tapi setelah itu tuh kayak Pangeran Albert nih naik lah. Kayak diberikan atau menggantikan tahta dari kakaknya Pangeran David akhirnya naik. Kemudian tiba saatnya tuh harus orasi atau namanya kayak membacaan pidato di depan publik. Pada saat itu didampingi oleh Dokter Lionel ini. Nah, plot twistnya dari Dokter Lionel tadi, ternyata dia tuh bukan dokter, tapi spesialis gangguan Jiwaan. gangguan bicara bukan jiwa. Kalau gangguan jiwa orang gila mas. Jadi dia tuh kayak dokter spesialis. Jadi dia bukan dokter lah, bukan dokter tapi spesialis. Nah itu ternyata dia tuh kayak menganggap dirinya itu setara. Ketika dia ada pasien tuh kayak ya udah kita setara aja di sini, kita sebagai teman, sebagai pendekatannya kita sebagai teman biar kita mudah dalam melakukan terapi-terapi atau pengobatan. Nah saat pertama itu tuh ketika dia menjadi seorang raja, Pangeran Albert ini udah menjadi Raja George ke-6, ya dia tuh melakukan pidato pertamanya dan ternyata itu sukses. Jadi itu kayak dia berhasil membawa rakyatnya tadi untuk percaya lagi kepada pemerintahnya dan meningkatkan lagi kepercayaan diri dari rakyatnya. Jadi itu karena itu kan udah mulai dekat dengan perang dengan Jerman ya waktu itu. Jadi itu rakyatnya kembali lagi percaya kepada Pangeran Albert atau Raja George pengganti Raja George ke-6 ini bahwa pemerintahnya juga memiliki kekuatan yang sebagus itu loh. Bahkan dilihat dari khutbah kan, kalau di kerajaan kan khutbahnya ya rajanya memiliki wibawa. Kemudian dia tuh juga mantan marinir angkatan laut atau perwira angkatan laut, dan juga dia memiliki di sisi lain dia dulu kecilnya gagap tapi dia memiliki wibawa dalam berbicara untuk meyakinkan rakyatnya lagi. Jadi itu kayak tadi closing statement-nya tadi mas, kayak kesimpulannya dari film itu ketika kita dihadapi sebuah pressure nervous, dan itu kita tuh bisa mengubah itu semua mas. Dalam dunia komunikasi ketika kita berbicara gagap atau terbata-bata, kita sulit kadang kan orang kan otak sama mulutnya kan sering cepetan mulutnya ya sinkron gitu ya. Jadi itu nggak sinkron, terus kadang tuh kita ngomongnya belibet, susah ngomong, padahal otaknya itu udah kita stimulus di otak ini udah ngecerna kata-katanya untuk dicelokkan ke mulut, tapi itu mulut tuh keduluan dulu kayak mulutnya kadang dulu, kalau nggak ya mulutnya ketinggalan ngomongnya gitu. Tapi itu tuh ternyata bisa diubah dengan cara ya mungkin ada terapi-terapi kecil lah. Kalau saat ini kan mungkin terapi-terapi kecil, kalau saat ini ada orang gagap tuh mungkin ada terapinya, karena di tetangga saya juga ada orang gagap ya. Ada orang gagap, dia tuh sulit berbicara, dia kan udah mau masuk SMA atau SMP kalau nggak salah, itu tuh diterapi dipijat lidahnya, sama diterapi ini tuh dia tuh juga berhasil ngomong dikit-dikit lebih baik lah. Jadi itu kesimpulannya jangan pernah menyerah ketika teman-teman dihadapi kayak kita ngomong terbata-bata di depan publik, itu tuh hal wajar, karena kan di sisi lain ketika kita tidak punya pengalaman dan kita ditunjuk untuk mengisi atau melakukan sebuah pidato di depan umum atau presentasi, itu kan pasti kita dihadapi dengan nervous ya, yang cukup. Teman-teman nggak usah khawatir, itu ternyata bisa diubah dengan kebiasaan kita. Jadi itu kebiasaan atau habit manusia itu bisa diubah, karena kan kalau pepatah Jawa tuh watak beda karo watuk. Nah, watak beda karo watuk. Watak itu bukan sifat, tapi itu udah karakter mendalam. Jadi itu kayak kebiasaan itu kan ada sifat mendasar kita. Jadi kalau watak itu benar-benar watak, nggak bisa diubah. Tapi kalau karakter atau kebiasaan itu masih bisa diubah. Itu kita bisa mengubahnya dengan dengan cara latihan atau mengikuti pelatihan lah, kemudian yang memanfaatkan perkuliahan terutama dalam bidang komunikasi ini dimanfaatkan dengan cara kita melatih soft skill sama hard skill kita di dalam sebuah acara-acara. Ketika kita membuat acara kayak kita kan ada PKM ya mas, pemberdayaan kita kan diberikan kesempatan untuk action lah di situ. Jadi itu ketika ditunjuk sama dosennya ya kayak misal ditunjuk menjadi MC, ya udah berani saja, karena itu pengalaman itu mahal mas. Iya benar. Kita belum tentu dapat pengalaman itu ketika kita di luar. Itu tuh privilege kita menjadi mahasiswa gitu loh. Menjadi mahasiswa, jadi itu tuh kita dapat pengalaman gitu tuh bagus banget. Jadi teman-teman, film ini sangat bagus banget. Saya merekomendasikan film ini tuh ditonton banget, yaitu The King's Speech tahun 2010. Itu tuh bagus banget buat teman-teman yang memiliki gangguan ngomong kayak nervous atau terbata-bata, itu menjadi motivasi paling bagus lah kita. Saya juga
saya kan kadang terbata-bata ya Mas. Ketika melihat itu kan, oh ternyata latihan atau terapi dengan cara itu tuh bisa banget mengubah kita dalam berbicara lebih baik. Ternyata itu motivasi. Kadang saya juga malas kalau cuma latihan. Alah, saya suka nyepelin lah Mas. Seperti kalau kita presentasi, alah nanti juga presentasi cuma gitu-gitu aja. Nanti ngomong saat pas di tempat presentasi kita bingung mau Beda apa, rasanya, ya kan? feelnya, Iya iya, kan? benar. Nah, itu makanya saya jadi sering latihan lah di depan cermin. Saya cuma ngomong-ngomong biasa. Nanti saya juga lama-lama inget lah sebenarnya. Yang penting itu latihan temen. Kita sebenarnya jangan menilai seseorang itu dari mentahnya aja, tapi lihatlah seseorang itu dari prosesnya. Kayak seorang pangeran ini yang gagap dari awalnya gagap hingga rakyatnya mencaci maki serta membuli dia karena dia gagap, tapi pada saat pidato pertamanya menjadi raja, dia berhasil dan rakyatnya terkagum-kagum. Iya. Jadi janganlah menilai seseorang itu sebagai mentah-mentah, tapi nilailah seseorang itu sebagaimana prosesnya dia berjalan. Mungkin kita hanya bisa menyampaikan review film segitu aja ya, karena Iya. kan ya teman-teman tonton sendiri aja lah bagaimana film itu, bagusnya film itu, karena itu kan juga film mendapatkan penghargaan juga ya. Ya, benar. Itu tuh film bagus banget, mungkin teman-teman bisa nonton, mungkin itu saya rekomendasikan lah menjadi tontonan masuk di list teman-teman dalam film. Kalau teman-teman gabut nonton yang kayak ini, aku mau nonton yang di bidang komunikasi, film di bidang komunikasi, ya itulah bagus banget itu teman-teman. Jadi Mungkin sambil makan mie Ya. atau makan malam terus temenin ngecil lah. sambil ngopi ngerokok itu bisa buat lihat-lihat video film-filmnya itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja review film dari kita berdua. Saya sendiri Arul, Dan saya Surya. pamit undur diri. Jangan lupa nonton The King's Speech tahun 2010. Terima kasih teman-teman, dadah. Bye, see you next time.